Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami, kelompok 4, akan membahas materi mengenai konsentrasi industri dan merger pada mata kuliah ekonomi industri. Sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Lili Nur Khalidah, Rizky Yitsan Dwi Mahmahimala, Eva Danisa, dan Muhammad Sifal Umam. Poin A. Pendahuluan. Dalam pasar terdapat sejumlah besar perusahaan industri yang menjalankan aktivitas bisnis, tidak sesuai dengan struktur pasar persaingan sempurna. Dengan demikian, memerlukan pengkajian yang teliti karena adanya kekeliruan di dalam proses identifikasi kategori industri. Untuk menghindari penafsiran yang keliru di dalam menentukan keadaan struktur pasar, maka diperlukan ukuran-ukuran konsentrasi pasar tertentu agar segala keputusan yang diambil dari hasil-hasil penilaian terhadap hubungan antara kondisi, dimensi struktur, perilaku, dan kinerja pasar suatu industri menjadi semakin tepat. Poin B. Batasan masalah. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam pasar. Masing-masing jenis struktur pasar adalah memiliki derajat konsentrasi penguasaan pasar yang berbeda-beda sesuai dengan jenis struktur pasar yang mereka miliki. Secara diagram, dalam gambar menjelaskan bentuk ekstrim keadaan pasar berada pada dua kutub, yaitu kutub pertama pasar dikuasai banyak penjual, dan masing-masing penjual tidak saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Derajat konsentrasi industri pada jenis pasar seperti itu adalah 0% bila semua output pasar disebarkan secara merata kepada semua pesaing yang berada di dalam industri, dan jenis struktur pasar yang cocok pada konsentrasi industri disebut industri berstruktur pada persaingan sempurna. Sebaliknya, yaitu keadaan pasar sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan tunggal sehingga derajat konsentrasi perusahaan industrinya mencapai 100%. Jadi, jenis struktur pasar pada tingkat konsentrasi industri demikian adalah industri yang berstruktur pasar monopol. C. Pengukuran konsentrasi. Pengukuran konsentrasi industri pada dasarnya dapat didekati dengan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan andil perusahaan. Pengukuran konsentrasi industri dilakukan dengan cara menghitung andil setiap perusahaan industri yang diamati, baik di dalam pengusahaan output, nilai penjualan, ataupun nilai tambah. 2. Menggunakan kurva. Kurva yang biasanya digunakan untuk mengukur konsentrasi industri adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz dibatasi oleh garis diagonal simetris pada 4 sumbu, yaitu 2 sumbu vertikal kiri dan vertikal kanan, serta 2 sumbu horizontal atas dan horizontal bawah. 3. Menggunakan angka indeks. Angka indeks gini interval antara 0 dan 1. Bila angka koefisien gini mendekati bilangan 0, maka distribusi output antar perusahaan di dalam industri semakin merata. Sebaliknya, bila angka indeks gini mendekati 1, berarti distribusi output antar perusahaan semakin tidak merata. D. Penyebab konsentrasi. Yang pertama yaitu nasib baik. Diilustrasikan beberapa perusahaan tertarik melakukan investasi. Perusahaan-perusahaan industri lainnya tidak tertarik memasuki pasar dikarenakan jumlah dana investasi yang harus dikeluarkan relatif tinggi. Akibatnya, hanya beberapa perusahaan melakukan investasi,
sehingga konsentrasi industri terlihat menjadi tinggi dan beberapa perusahaan menjadi dominan di dalam pasar. Selanjutnya, faktor teknis. Faktor kemajuan teknologi dapat memperluas pasar bagi output perusahaan. Keadaan ini pada gilirannya dapat memperbesar bagian pasar yang dikuasainya dengan menjual barang pada tingkat harga yang lebih murah, atau dapat terjadi barang yang mereka hasilkan menjadi lebih disukai oleh konsumen. Yang selanjutnya, faktor kebijaksanaan pemerintah. Faktor kebijaksanaan pemerintah dapat pula memiliki dua mata. Di satu sisi, kebijaksanaan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah dapat memperburuk keadaan pasar. Yang terakhir yaitu faktor kebutuhan bisnis. Akibat desakan iklim, usaha yang tidak menguntungkan perusahaan dalam bisnis menjalankan strategi merger agar dapat terus bertahan dari suasana persaingan pasar yang ketat dan mampu menguasai pasar. Materi selanjutnya adalah konsentrasi industri dan beberapa implikasi. Konsentrasi industri menunjukkan keadaan derajat penggunaan pasar bagi perusahaan industri yang bersaing di dalam pasar. Konsentrasi industri yang tinggi di suatu sisi selain menciptakan keuntungan ekonomi internal bagi perusahaan industri yang bersangkutan, namun demikian di lain sisi dapat menimbulkan kerugian eksternal bagi masyarakat secara luas. Bagi konsumen, konsentrasi industri yang tinggi akan merugikan atau mengurangi surplus konsumen yang seharusnya dapat dinikmati, sehingga kejadian tersebut dapat menghambat proses peningkatan kesejahteraan hidup bagi masyarakat secara luas. Bagi produsen, konsentrasi industri sendiri yang lebih tinggi menguntungkan produsen. Sebaliknya, dengan konsentrasi industri yang tinggi tersebut pihak konsumen mengalami kerugian. Materi selanjutnya yaitu merger. F. Pendahuluan. Dalam bersaing perusahaan industri menghadapi persaingan kuat di dalam pasar sehingga posisi perusahaan industri yang lemah di dalam persaingan pasar menjadi terancam. Pesaing yang berada di dalam pasar bukan saja memiliki keunggulan dalam kualitas produk, namun mereka juga memiliki modal yang cukup besar sehingga mereka mampu melayani kebutuhan sejumlah besar konsumen. Sebaliknya, bagi perusahaan kecil menjadi terancam kehilangan wilayah pasarnya. Untuk menyiasati keadaan yang tidak menguntungkan perusahaan kecil perlu mencari strategi lain agar tetap bertahan di dalam pasar, yaitu melalui merger. Poin G. Batasan istilah dan arti penting merger. Richard Gillespie dan kawan-kawan mendefinisikan merger sebagai pembelian aset fisik atau pengendalian andil kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Merger dapat diklarifikasikan sebagai merger horizontal, merger vertikal, dan merger konglomerasi. Kegiatan merger di dalam perekonomian semakin lama semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya industri. Studi pada teori makro telah menunjukkan dengan merger perusahaan di dalam industri menjadi aman untuk bersaing sehingga mereka dapat memperbaiki kinerja pasar yang dapat diraihnya. Poin terakhir adalah alasan dari merger. Terdapat 5 alasan dari merger. Yang pertama adalah berkaitan dengan keuntungan. Keuntungan motivasi merger adalah berkaitan dengan tujuan perusahaan. Melalui merger akan terjadi pengurangan beberapa komponen biaya produksi. Yang kedua adalah mengurangi resiko persaingan. Perusahaan yang kuat dan memiliki keunggulan dalam penetrasi pasar menjalankan strategi harga guna mengurangi jumlah pesaing yang terdapat di dalam pasar
Agar posisi perusahaan-perusahaan lemah menjadi aman, maka mereka melakukan merger. Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan. Apabila kinerja perusahaan membaik, maka keuntungan akan meningkat, sehingga dapat diinvestasikan kembali untuk perluasan perusahaan. Kemudian terjadi pula penambahan kekayaan perusahaan, tenaga kerja, dan nilai tambah perusahaan. Dengan demikian, terjadi peningkatan pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, dominasi pasar. Perusahaan-perusahaan besar tentunya mampu menguasai pasar. Jika pesaing dalam pasar dibiarkan bebas, maka perusahaan besar akan menghadapi resiko berkurangnya bagian pasar output yang dikuasainya. Dengan merger, konsentrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.